Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nabawiyah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah kelas 6B, akan menjelaskan tentang profesionalisme dan kompetensi dasar guru agama. Materi yang pertama yaitu tentang profesionalisme, kompetensi, dan indikasi. Jadi pengertian dari profesionalisme dalam KBBI itu adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri dari suatu profesi atau yang profesional. Sedangkan konsep profesionalisme seperti yang telah dijelaskan oleh Sumardi, bahwa ia memiliki 5 prinsip atau muatan pokok, yaitu yang pertama, afiliasi komunitas atau community affiliation, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya sebagai organisasi formal atau juga kelompok-kelompok kolega informal, sumber ide pertama pekerjaan. Jadi, melalui ikatan profesi ini, para profesional itu bisa membangun kesadaran profesinya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk mandiri, yang mana merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional itu harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Jadi setiap adanya campur tangan atau intervensi yang datang dari luar itu dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi. Maksudnya yaitu bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, yaitu bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan juga pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu dedikasi pada profesi, yang mana dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Dan yang kelima yaitu kewajiban sosial, merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Jadi, kelima pengertian di atas itu merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesionalitas seseorang. Poin selanjutnya yaitu kompetensi. Jadi kompetensi ini mempunyai wewenang untuk menentukan dan juga memutuskan sesuatu. Di dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu disebutkan bahwa kompetensi ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan juga dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan tersebut. Nah, pelaksanaan kurikulum itu didasarkan pada potensi, perkembangan, dan juga kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, jadi kompetensi ini adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dari pengertian tersebut itu terdapat 2 makna. Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Dan yang kedua yaitu sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, efektif, dan juga perbuatan-perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Kompetensi tersebut itu meliputi 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang kedua ada kompetensi pedagogis, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan juga berwibawa. Selain itu juga menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
Yang kedua, kompetensi pedagogis itu merupakan kompetensi atau kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Nah, di sini kompetensi pedagogis itu meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan juga pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu kompetensi profesional. Ini merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan juga substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Yang terakhir, kompetensi sosial. Ini merupakan kemampuan dari seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dan juga tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan di masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat dari seorang guru yang profesional. Yang pertama yaitu mendapat pengakuan dan juga perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan juga ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. Yang ketiga, menikmati kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari. Yang keempat, menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdiannya. Dan yang terakhir itu menghayati kebebasan dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional. Selanjutnya yaitu kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Yang pertama yaitu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Yang ketiga, menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik dan juga latar belakang pendidikan sesuai di bidang tugas. Yang kelima, menguasai berbagai akademik, administrasi pendidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan juga sebagainya. Yang keenam, mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki kepada peserta didik. Yang ketujuh, tidak pernah berhenti untuk belajar dan juga mengembangkan kemampuannya. Yang delapan, mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan juga pengalaman. 9. Aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar kita. Yang ke-10, menguasai iptek, komputer, internet, blog, Facebook, website, dan sebagainya. 11. Gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan juga menambah wawasan. 12. Tidak pernah berhenti untuk berkarya, membuat PTK, bahan ajar, artikel, dan sebagainya. 13. Mampu untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat, dan juga lingkungan sekitar dengan baik. 14. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan seperti KKG, PGRI, dan juga Pramuka. Yang terakhir 15 yaitu mempunyai sikap cinta kasih, tulus, ikhlas dalam mengajar. Selain itu juga ada ciri-ciri dari komitmen guru profesional. Antara lain tingginya perhatian terhadap siswanya, banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk menjalankan tugasnya,
dan juga banyak bekerja untuk kepentingan orang lain. Jadi dalam menjadi guru profesional ini setidaknya sudah memiliki standar minimal, yaitu memiliki kemampuan intelektual yang baik, memiliki kemampuan dalam memahami visi dan misi pendidikan nasional, dan juga memiliki keahlian dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dengan secara efektif. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.